dan 6, firman Tuhan berkata, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat 6, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kita tahu kisah ini ya, di mana suatu hari Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia untuk pergi ke rumah tukang periuk, dan di sana Yeremia dapat melihat tukang periuk bekerja membuat sebuah bejana dari tanah liat. Tuhan berfirman kepada Yeremia bahwa umatnya bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Pada kesempatan ini kita akan melihat apa yang dikerjakan oleh seorang tukang periuk atau pengrajin tanah liat yang mungkin sering kita dengar disebut penjunan ya, dalam membuat sebuah bejana dari tanah liat. Melalui proses ini kita mempelajari dan melihat apa yang sedang dan ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ada 5 langkah yang saya akan bagikan dalam proses pembuatan sebuah bejana. Langkah yang pertama, setelah tanah liat dikumpulkan ya, diaduk sedemikian rupa sehingga menjadi gumpalan yang homogen. Setelah itu akan dikeluarkan gelembung-gelembung udara pada tanah liat tersebut. Kenapa dikeluarkan? Karena jika tidak dikeluarkan, maka pada saat tanah liat tersebut dipanaskan atau dibakar, ya itu akan merusak bentuk dan bahkan menimbulkan keretakan pada bentuknya. Proses ini dilakukan dengan diinjak-injak ya, atau kalau dengan cara modern dipres. Jadi ini membutuhkan tenaga ataupun pekerjaan yang sangat rumit sekali. Lalu langkah selanjutnya, setelah terbentuk ya, lalu ditaruh di sebuah meja putar ya, di situ akan diputar sedemikian rupa supaya tanah liat ini bisa dibentuk sesuai dengan keinginan sang pengrajin tersebut atau sang penjunan tersebut. Langkah yang ketiga adalah kalau mungkin di rumah kita ada ya sebuah teko ataupun hiasan-hiasan ya, kadang ada juga ditambahkan pegangan atau hiasan lainnya ya. Kalau misalnya dia gelas ya, dibuat pegangan gelas dan itu akan ditempelkan supaya satu dengan bodinya. Baru setelah itu akan dihaluskan kembali dan dipastikan kekuatan dan keamanannya. Langkah yang keempat, yaitu dengan mengurangi kadar air yang dapat menyebabkan keretakan jika dipanaskan pada suhu yang tinggi. Proses dilakukan dengan membiarkan bejana pada suhu ruangan selama 1 hari atau lebih dari 1 minggu, tergantung ukuran dan bentuknya. Lalu langkah yang kelima adalah dipanaskan pada suhu di atas 1000 derajat untuk memberi kekuatan sebelum proses berikutnya. Jadi ini dipanaskan sangat panas sekali ya. Lalu langkah selanjutnya adalah dengan menambahkan bahan atau yang membuat bejana ini menjadi cantik, ya, supaya dia lebih bernilai lagi. Ya, ini adalah proses yang terakhirnya. Kita bisa lihat mungkin di rumah kita ada ya sebuah seperti ini. Jadi bejana yang dibentuk oleh tukang periuk itu akan digunakan untuk tujuan tertentu. Ya, tukang periuk membentuk tanah liat sesuai dengan keinginannya. Jika dia membentuk tanah liat menjadi sebuah gelas, maka digunakan untuk minum atau untuk sebuah pot ataupun sebuah pajangan di rumah. Itu gunanya untuk memperindah ruangan. Semua pembentukan punya maksud dan tujuan spesifik. Sekarang, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari proses pembuatan tanah liat menjadi bejana yang bernilai? Kita seumpama tanah liat yang tidak bernilai. Tetapi Tuhan adalah sang penjunan ya, yang membentuk kita menjadi bernilai. Pesan yang sama yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, seperti tanah liat di tangan penjunan, demikianlah kita semua di tangan Tuhan. Pelajaran dari kisah tukang periuk ini mengingatkan kita bahwa ada 2 hal yang mau saya bagikan. Yang pertama adalah kita adalah tanah liat yang tidak berarti ketika kita belum ada di tangan yang tepat. Lalu yang kedua,
Tuhan itu adalah sang penjunan atau ahli atau master dari semua master yang ada di muka bumi ini. Dia sangat mengerti bagaimana mengolah tanah liat yang tidak berarti menjadi berharga dan mulia. Kita tahu ya, tanah liat itu hanya kalau misalnya dia tidak diolah itu diinjak-injak ya. Tetapi kalau dia di tangan orang yang tepat, di tangan seorang pengrajin, itu bisa menjadi sesuatu yang berharga, yang bernilai. Sekarang, bagaimana sikap kita sebagai tanah liat itu sangat penting, ya. Tetapi kita tahu kita sebagai umat Tuhan, kita punya respon, kita makhluk hidup, ya. Kita punya sikap, bagaimana sikap kita supaya kita bisa menjadi bejana yang indah dari tanah liat. Saya ingin bagikan kepada kita di dalam Mazmur 37 ayat 5 ya. Dikatakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Yang pertama sikap kita adalah serahkan hidup kita dan tentunya kita harus selalu percaya. Poin ini bagaimana supaya tanah liat yang tidak berarti itu menjadi bejana yang indah, yang berkelas, yang dipandang elok dan bernilai. Kita serahkan hidup kita kepada sang penjunan itu. Selama hidup kita menjadi milik kita, kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang berarti. Hidup ini tentang posisi kita ada di tangan siapa. Mari kita belajar menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan. Ada orang yang menyerahkan dirinya tetapi dia tidak percaya. Saya pernah baca satu cerita di Facebook ya. Jadi katanya ada seorang pasien ya, dia berobat kepada dokter itu. Lalu dia katakan, dokter, kenapa saya berobat, saya minum obat dengan obat yang sama di sebuah rumah sakit, tetapi kenapa saya tidak sembuh ya katanya. Tetapi kalau saya berobat dengan dokter, saya minum obat ini saya langsung sembuh. Lalu dokter itu mengatakan, ya ini kepada seorang ibu, dikatakan, ibu, kalau ibu berobat ya kepada seorang dokter, yang utama itu adalah ibu percaya. Sama seperti kalau ibu berdoa kepada Tuhan. Jadi intinya adalah kita serahkan diri kita dan yang utama itu adalah kita percaya. Ya, kalau kita mau menjadi bejana yang indah, tidak hanya sekedar menjadi tanah liat. Poin yang utama, kita percayakan hidup kita untuk diproses oleh Tuhan. Bahwa yang Tuhan lakukan itu adalah yang terbaik bagi kita. Ada satu statement yang pernah saya dengar, hidup kita akan jelas ketika kita ada di tangan yang berkelas. Sekali lagi saya ulangi, hidup kita akan jelas ketika kita ada di tangan yang berkelas. Siapakah itu? Kita sama-sama tahu, yaitu Tuhan. Ya, ada seorang ahli matematika namanya Yohanes Surya, ya, dia mengatakan tidak ada orang yang bodoh. Yang ada adalah orang tidak dikasih kesempatan. Dia bilang, berikan saya seorang anak Papua yang tidak bisa apa-apa, saya akan bentuk dia, saya akan didik dia. Dan ternyata betul, ya, dia dibentuk oleh seorang Yohanes Surya dan dia bisa menjadi seorang pemenang di dalam Olimpiade Matematika. Ya, jadi tergantung siapa yang membentuk kita, ya, siapa orangnya, ya. Karena kita sudah tahu kita memiliki seorang penjunan yaitu Tuhan. Yang kedua, yaitu kita mau dibentuk, ya, seperti tanah liat tadi, ya. Dia dikumpulkan, dibuat jadi satu gumpalan, lalu dia dipres, ya, dikeluarkan gelembung udara, ditambahkan pegangannya, diberikan hiasannya, ya, dibentuk, mau dibentuk, sama seperti kita. Kita pun harus mau dibentuk. Kita ikuti prosesnya dan kita jangan suka melawan. Jangan pertanyakan cara Tuhan karena dia tahu bagaimana cara membentuk hidup kita. Dari yang tidak berarti menjadi berarti. Setiap kita mempunyai proses yang sifatnya individu. Proses saya dengan Bapak Ibu berbeda. Jangan bandingkan proses kita dengan orang lain. Mari kita belajar ikuti alurnya dan nikmati prosesnya. Ya, pergumulan saya dengan pergumulan Bapak Ibu tentu berbeda, tetapi itu adalah cara Tuhan memproses kita. Seringkali kita protes, ya, dikatakan jangan suka protes terhadap proses. Ya, yakinlah pasti beres kalau Tuhan yang mengerjakannya. Ada banyak mungkin masalah di jemaat yang kita layani. Ada banyak pergumulan-pergumulan yang terjadi di dalam hidup kita. Ya, tetapi dikatakan mari kita berdamai dengan proses. Karena itu adalah cara Tuhan.
Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, Tuhan ingatkan kita kembali bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Lalu poin yang kedua yang saya mau bagikan yaitu kita mau bertobat dan mau diperbaiki. Ya, ada banyak orang yang sulit untuk menerima masukan, ya, sulit untuk dikoreksi, ya, tidak mau dibetulkan. Dia nyaman dengan kerusakan-kerusakan yang ada pada dirinya. Kita masing-masing tahu hal-hal apa yang harus kita rubah di dalam hidup kita. Ya. Sering orang mengatakan, saya sudah seperti ini, tidak bisa lagi dirubah. Siapa bilang? Kita semua bisa berubah menjadi lebih baik. Ya, mungkin saya seorang ibu yang tidak sabar, saya bisa berubah menjadi ibu yang lebih sabar. Mungkin saya seorang yang pendendam, saya bisa berubah menjadi tidak pendendam. Mungkin saya seorang yang gampang marah, saya bisa berubah menjadi orang yang tidak mudah marah. Mungkin saya seorang yang egois, seorang yang sombong, atau apapun itu. Kita bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi. Kalau kita baca cerita di Alkitab, kenapa bangsa Israel tidak masuk ke tanah Kanaan? Salah satu dosa mereka adalah karena mereka bersungut-sungut. Mereka mengeraskan hati mereka dan mereka degil. Mereka tidak mau diproses oleh Tuhan. Sama seperti tanah liat yang dibentuk menjadi bejana, mengalami proses demi proses yang sulit, ya. Seperti tadi dia diinjak-injak, diputar, dipanaskan. Setelah dipanaskan, dihaluskan kembali, dipanaskan lagi lebih dari 1000 derajat, ya. Tetapi apa? Dia akan menghasilkan sebuah bejana yang indah, sebuah bejana yang bernilai. Sama halnya dengan kita. Kita semua mengalami proses ini agar kita menjadi pelayan Tuhan yang berguna. Sehingga Tuhan boleh memakai kita dimanapun kita melayani. Kita bisa menjadi bejana yang berfungsi, tidak hanya sekedar tanah liat. Kita tidak hanya sekedar manusia biasa, tetapi kita bisa bermanfaat bagi banyak. Terlebih dalam pekerjaan pelayanan kita, kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi terang, untuk membawa banyak jiwa datang kepada Yesus. Kesimpulan yang bisa saya bawakan adalah Tuhan sedang membentuk saudara dan saya menjadi manusia yang terbaik. Sama seperti tukang pembuat bejana atau penjunan membentuk dan menghasilkan bejana yang indah. Ini menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara, maukah kita dibentuk oleh Tuhan sehingga kita boleh menjadi sebuah bejana yang indah, sehingga kita boleh menjadi sebuah bejana yang berkelas, sehingga kita boleh menjadi sebuah bejana yang bermanfaat bagi orang lain. Kita dapat jawab dan kita boleh bawakan ini dalam doa sehingga kita benar-benar bisa dibentuk oleh Tuhan. Demikianlah firman yang bisa saya bawakan, kiranya Tuhan memberkati kita semua.